Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Sekarang kita berada di tanggal 15 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 15 Januari 2025 Masehi. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali untuk melanjutkan majlis ini, pelajaran kita di dalam kitab Tauhid. InsyaAllah di malam yang berbahagia ini kita memasuki bab yang ke-63, yakni bab ma jaa fi zimmatillah wa zimmatin nabiyyi, bab perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Dan kita sudah berada di penghujung bab. Terkadang bab ini dan bab sebelumnya saling berkaitan. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama mendengarkan apa yang telah dinukilkan oleh muallif. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 91 dan hadis dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang cukup panjang. Baik, mari kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tauhid bab yang ke-63. Tafadhal. Taib. Di situ jaminannya. Taib. Kalau di sini perjanjian Allah dan perjanjian nabinya sama aja, tak masalah. Jadi di sini bab yang ke-63 muallif menyebutkan, memberi judul bab ma jaa fi zimmatillah wa zimmatin nabiy, bab perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Sebelum kita menjelaskan bab ini dan dalil-dalil yang dinukilkan, ada sedikit informasi yakni yang kita dapati ketika daurah du'at di Masjid Al-Badar beberapa hari yang lalu mengenai kitab Tauhid. Kitab Tauhid adalah kitab yang mencakup tauhid baik itu uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Sebagaimana kita sudah jelaskan. Walaupun intinya pembahasan pokoknya adalah uluhiyah, akan tetapi juga disinggung tentang asma wa sifat. Di zaman dahulu, yakni beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang ulama dari Maghrib, yakni barat Maroko, Maghrib Maroko, itu ingin menyusun kitab Tauhid. Karena dari referensi yang didapat dari beliau, terkadang pembahasannya hanya fokus kepada asma wa sifat, seperti akidah wasitiyah.
kemudian hanya fokus ke suatu pembahasan, tidak mencakup secara mujmal. Kemudian ketika dia akan menulis, datanglah istilahnya ada di tangannya, dijumpainya kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Jadi kita bukan kita enggak mau menyebutkan, karena kalau kita sebutkan nama Pak Wahabnya, nanti ini kajian Pak Wahab rupanya. Jadi kita sengaja untuk beliau At-Tamimi dari Tamim. Jadi kita Syekh Muhammad, kalau kita sebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nanti rupanya ini aliran Pak Wahab katanya kan. Jadi kita sengaja untuk seperti misalnya yang sekarang yang sedang ribut di medsos mengenai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, misalnya kita alihkan ke Ahmad Taqiyuddin misalnya, yang namanya beliau yang lain Al-Harani, itu tidak masalah, berarti beliau juga. Karena terkadang nama itu yang membuat orang berpaling. Oh, ini dari ulamanya ini, ulama-ulama Pak Wahab rujukannya ini. Jadi padahal yang disampaikan kebenaran. Dan ketika itu ketika mendapati kitab tauhid, maka tidak jadi beliau menulis. Ini sudah cukup nih. Sudah ada seluruhnya, dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Jadi ulama dari Maghrib tersebut tidak jadi menyusun kitab tauhid. Ini sudah cukup katanya. Ini sudah cukup. Ini sekedar rekomendasi bahwasanya kitab yang kita pelajari ini bukan di musola kita saja. Di belahan dunia orang mempelajarinya. Di belahan dunia orang mempelajarinya, direkomendasi. Bahkan kalau ketika sekarang tidak tahu di musim haji yang sekarang, dulu waktu tahun 2010 ada bingkisan-bingkisan untuk orang yang haji, salah satunya ada kitab tauhid. Pak Doni tahun berapa dulu? 2000 berapa? Yang pertama. Ada kan kitab tauhid, atau enggak ingat? Yang kecil-kecil itu, yang di 2018. Mungkin 2003 itu enggak tahu, enggak dapat mungkin. Ada yang akidah 4 imam mazhab, dia ada paket-paketnya diberikan sekedar untuk pembekalan jamaah haji. Terkadang ada juga yang tidak suka, jangan diambil, hati-hati, ajarannya berbeda kata sebagian pembimbing yang tidak memahaminya. Kemudian ada juga kisah yang lainnya teringat juga di India ada ulama yang mencaci maki penulis, muallif rahimahullah taala. Setiap kajian sebagaimana orang-orang Syiah yang mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Bakar Umar. Mereka memang mencela Abu Bakar dan Umar, orang Syiah yang Rafidhahnya. Mereka tidak suka dengan Abu Bakar, Umar, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan ulama India. Beliau senantiasa mencaci maki syekh yang beliau ketahui itu di Jazirah Arab. Suatu saat muridnya memberikan kepadanya kitab tauhid, akan tetapi menyobek sampulnya. Jadi langsung di sini kitab tauhid, langsung tidak, tanpa ada penulisnya, langsung kitab tauhid. Lalu dibaca oleh ulama ini. Dibaca, maka ketika itu kagum dia. Penyusunannya yang sistematik. Setiap bab itu ada dalilnya, setiap bab ada dalilnya. Lalu kandungannya. Ini kitab yang luar biasa katanya. Lalu diberitahu oleh muridnya bahwasanya kitab yang barusan dipuji, yang barusan setelah dibaca itu dipuji, itulah tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Jadi banyak orang yang tidak mempelajarinya, dan kita alhamdulillah sudah 62 bab, mana yang malahan kita ditata hati kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, dan apapun bentuknya adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan, diinformasikan pada kitab ini. Jadi karena sudah termakan isu, akhirnya mereka berpaling, dan sungguh sangat kasihan kita orang-orang yang di zaman ini masih saja bisa kena fitnah atau isu-isu seperti itu. Padahal sekarang kita dibuka dengan informasi yang sangat luas, zaman digital yang semuanya terkadang yang baru Meta, tanya ke AI,
Grab check, banyaklah Grab check apalah. Jadi nggak paham juga kita karena jarang memakai aplikasi atau model-model baru tersebut. Ada yang akuratnya, khawatirnya kita nanti tidak selektif, akhirnya yang salahnya. Karena yang 100% benar itu tidak ada, kecuali di kitabullah, kecuali Al-Qur'anul Karim. Taib. Di bab ini masih berkaitan di bab sebelumnya tentang masalah sumpah perjanjian, dan ini adalah salah satu bentuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah dan mukminah, bagaimana adab yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adabnya. Di antara adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ketika sudah diucapkan sumpah, wallahi demi Allah begini, maka itu harus ditunaikan, harus dipegang perjanjian sumpah tersebut, karena kita telah mengatasnamakan nama yang mulia, nama yang agung, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dan janji atau sumpah. Apabila kemudian mengingkari, misalnya membatalkan perjanjian, maka itu menunjukkan tidak ada pengagungannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan di pekan yang lalu kafaratnya dalam surah Al-Maidah ayat 89. Sudah kita pelajari di bab yang sebelumnya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa janji itu ada dua. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwa menjelaskan janji itu ada dua. Yang pertama, janji berkaitan dengan motivasi terhadap diri sendiri. Janji bagaimana motivasi terhadap diri sendiri, bagaimana agar kita taat. Berjanji kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita menjauhi maksiat. Dan sekarang maksiat itu berkutat, istilahnya itu berporos pada handphone zaman sekarang. Bukankah gambar-gambar tidak senonoh ada di situ? Film-film yang tidak layak untuk ditonton ada di situ? Terkadang muncul saja dia, dan kita semuanya mengetahui, kita menyaksikan muncul dia. Kepada kita tidak bermaksud, terkadang lewat dia di beranda. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi bagaimana kita harus memegang janji tersebut. Adapun seperti janji yang pertama ini, janji terhadap diri sendiri, motivasi sendiri, itu bisa dibatalkan, ada kafaratnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inni wallahi insyaallahi la ahlifu ala yamin ma ra'au ghaira ma khaira minha illa ataitul ladhi huwa khairun wa tahalaltuma. Istilahnya, yakni maksudnya hadis ini bahwasanya wa tahalaltuha, maksudnya apabila aku demi Allah aku berjanji, insyaallah aku akan melakukannya. Akan tetapi jika ada pilihan yang lain, ala yamin farau ghaira ma khaira minha, lebih baik daripada janji yang sebelumnya, maka kata Nabi, illa ataitul ladzi huda khair wa tahalaltuha. Maksudnya dia akan mengambil yang lebih baik lalu membayar kafaratnya. Contoh misalnya, dia telah berjanji terhadap dirinya dengan kondisi keuangannya, dia berjanji, ini dana ini yang saya kumpulkan, yang saya berhemat, yang saya menabung misalnya, ini untuk umroh. Alhamdulillah, karena pengumuman beberapa tempo hari yang biasanya biaya pelunasan haji sekitar 80 jutaan, sekarang 50 sekian, 55 lebih kurang, 54, sekian. Lalu dengan dana yang ada, dibatalkannya janji terhadap diri sendiri untuk umroh, lalu dia mendaftar haji, kan lebih baik itu. Itu boleh yang seperti itu. Jadi dia batalkan janji umrohnya, lalu dia dengan syarat harus dibayarkan. Maksudnya harus didaftarkan diri itu. Karena masalah uang itu mudah itu keluarnya. Terkadang untuk kebutuhan ini. Tetapi kalau sudah kita niatkan, maka itu laksanakan. Dengan syarat yang kita membatalkan janji terhadap diri kita umroh tadi, dengan langsung mensetorkan dana haji. Itu syaratnya. Jangan tunggulah dulu, akhirnya terpakai, tidak jadi, umrohnya tidak jadi, hajinya juga entah kapan.
Nah, jadi yang penting di store dulu, lalu kita mendapatkan nomor kuota antrian. Itu contoh. Atau yang lainnya, misalnya kita berjanji terhadap diri kita sendiri bahwasanya kita akan membantu suatu orang yang mungkin teman kita atau yang lainnya, kita akan bantu dia untuk biaya pendidikan anaknya sekian. Alhamdulillah bagi yang masih memiliki orang tua misalnya, dia batalkan dan dia berikan kepada orang tuanya. Orang tuanya lebih membutuhkan katanya. Dan itu lebih utama orang tua daripada selainnya. Itu contohnya. Jadi boleh janji terhadap diri itu dibatalkan dengan syarat itu membayar kafaratnya. Apa kafaratnya di pekan yang lalu? Yang pertama itu memberi makan orang miskin, 10 orang miskin ya, 10. Kemudian memberikan pakaian, kemudian memerdekakan budak, yang keempat berpuasa 3 hari. Bagi kalau ketiganya itu tidak sanggup, itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 89. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji yang pertama. Adapun janji kedua yaitu terhadap orang lain. Janji kita yang ada akadnya dengan perjanjian dengan orang lain. Misalnya hutang piutang, kan ada akadnya. Dipinjam, kapan dikembalikan? Itu akad itu. Misalnya bulan depan tanggal 10. Itu janji. Apabila ini tidak ditunaikan, maka khawatir kita hadis Nabi yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, ayatul munafiqi salas. Tanda atau ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tu'mina khana. Apabila dia dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Jadi dia telah menetapkan akadnya tanggal 10 di bulan depan Februari, tahu-tahunya tidak ditunaikannya. Akad dengan orang lain. Ini hati-hati. Dikhawatirkan kita wa idza wa'ada akhlafa. Jadi termasuk dari ancaman dari tanda-tanda atau ciri-ciri kemunafikan. Sikap yang terbaik yaitu di tanggal 10 kita jumpai orang yang tersebut. Itu sikap yang terbaik. Jika ada seberapanya kita bayarkan, dan jika tidak kita minta kelonggaran. Keadaan seperti ini belum sanggup, malu sebenarnya, mau ditaruh kemana muka ini, akan tetapi belum sanggup, tidak ada biaya untuk membayar itu. Yang sekarang cumannya segini yang ada yang sanggup, maka saya bayarkan ini dulu misalnya kalau ada, tapi kalau tidak undur, mohon untuk diberi kemudahan lagi. Itu kebanyakan kita lari, malu tapi lari, tidak menjumpai orang yang telah memberikan bantuan. Ulama menjelaskan bersedekah dengan meminjamkan itu lebih berat cobaannya meminjamkan. Kenapa? Ketika kita meminjamkan karena ada janji manis dari orang yang meminjam. Ketika tidak jatuh temponya tidak dibayarkan, itu pikiran sudah kemana-mana. Waduh, bagaimana ini. Sementara bagi orang yang memberi, setelah memberi dah selesai, dia tidak memikirkan lagi. Jadi cobaan orang yang meminjamkan itu lebih berat daripada orang yang memberi dari segi hal itu. Cuman yang membedakannya tentu yang mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih ikhlas dalam hal tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang seandainya itu kita tidak mengetahuinya, maka khawatir kita selain kita berbuat zalim terhadap Allah karena janji tersebut, ingkar janji, kemudian kita zalim juga terhadap saudara-saudari kita. Taib, itu 2 bentuk jenis janji yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala. Taib, kita masuk ke ayat yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Tafadhol.
mengukuhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surah An-Nahl ayat 91. Baik, muallif rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 91 kan. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tankudul aymana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu berbuat. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Baik, di sini dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya ini termasuk apa yang diperintahkan Allah taala, yaitu menepati janji. Ini janji kita sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, yaitu menepati janji dan menjaga sumpah yang telah dikukuhkan, yang telah disebutkan, yang sudah diikrarkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat yang lain. Taib, mungkin bisa di dalam surah Al-Baqarah ayat 224. Siapa yang membacakan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 224. Mana bisa? Agak lama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 224. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang di dalam ayat ini, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Nah, jadi disebutkan dan janganlah kamu jadikan Allah, nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang. Nah, ini ditekan. Kemudian di ayat yang sebelumnya yang telah kita pelajari dalam surah Al-Maidah, coba ulang lagi. Al-Maidah ayat 89 yang kita pelajari di pekan yang lalu. Yang secara lengkapnya supaya kita ingat bahwasanya ini terdapat kafarah sumpah terdapat pada ayat ini. Jadi apabila ada yang bertanya, kalau kita bersumpah lalu kita tidak bisa mengamalkannya atau menunaikannya bagaimana? Sebutkan ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 89. Tafadhal. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja,
dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya itu denda akibat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dari makan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Jagalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Baik. Jadi itu di ayat yang lain untuk menjelaskan, menegaskan bab ini. Yang di sini bahwasanya harus hati-hati terhadap janji sumpah yang telah diikrarkan, karena itu adalah kita menyebut nama Allah. Hati-hati dengan nama Allah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan belum? Kemudian hadis yang tadi di sini juga disebutkan oleh pensyarahnya, inni wallahi insyaallahu la ahlifu ala yamin fa ara ghairuha khairan minha illa ataitul ladzi huwa khairum minha wa tahliltuha. Jadi tadi disebutkan bahwasanya yang telah kita sebutkan tentang perjanjian terhadap diri sendiri, motivasi, sesungguhnya aku melihat, kata Nabi SAW, apabila ada sumpah itu lebih baik yang telah diikrarkan, tetapi ada yang lebih baik, maka Nabi SAW memilih yang lebih baik itu, dan beliau membayar kafarat. Kafaratnya yang tadi yang telah kita sebutkan di ayat sebelum ini, yang dibacakan dalam surah Al-Maidah ayat 89, yang sebagaimana pekan lalu telah kita bahas ayat ini. Fakafartuhu it'amu asyarati masakin. Kafarahnya, sumpah itu, janji itu, yaitu dengan memberi makanan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imu ahlikum, yang makanan tersebut yang biasa dimakan oleh keluargamu. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian 10 orang tadi. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, dan apabila tidak sanggup untuk memberi makan 10 orang miskin, fakir miskin, tidak sanggup pula memberi 10 pakaian, kemudian tidak sanggup juga untuk membebaskan budak, maka yang terakhir adalah pilihannya faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, maka hendaklah berpuasa 3 hari untuk sebagai tebusannya kafarat kita yang telah mengagungkan, yang telah menyebut nama Allah dalam janji atau sumpah kita. Taib, mungkin untuk ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 91 kita cukupkan. Insyaallah setelah azan kita akan bahas hadis dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tafadhal, azan dulu. أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah Allah turunkan nikmat yang berupa hujan, dan hendaklah kita berdoa, Allahumma shayban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jadi Allah turunkan salah satu nikmat berupa hujan, dan jangan dicela. Sebagaimana kita telah belajar di kitab Tauhid ini, kita tidak boleh mencela masa, mencela apapun yang terjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun yang kita perintahkan adalah agar berdoa apapun bentuknya, angin kencang misalnya dan yang lainnya, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke dalil berikutnya, yaitu hadis dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tafadhal. Buraidah radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepada agar dapat waspada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin bersama. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzul bismillahi fi sabilillah, qatilu man kafara billah, udzul wala tagullu wala tabtilu, wala tumathilu wala taqtulu waliyya. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathati khisal aw hilal wa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum." Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang kafir kepada Allah. Seranglah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang. Jangan mengkhianati perjanjian
ثم ادعوهم إلى الإسلام وإن أجابوا فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. Ajaklah mereka kepada Islam. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka. Lalu ajaklah mereka berpindah dari daerah mereka ke daerah kaum Nabi. Serta beritahukan kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan ini, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum Muhammad. Wa in amu an yatahawa minha wa akhirhum annahu yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullahi ta'ala wa la yakunu lahum fil ghanimah wal fay'i syai'un illa an yujahidu ma'al muslimin. Tetapi kalau mereka menolak untuk berpindah hijrah dari daerah mereka, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang Badui pengembara dari kalangan kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum Allah Ta'ala, sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah atau fai, kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Wa inhum abau fas'aluhum bil-jizyah fa inhum ajabu faqbal minhum wa anhum fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilihim. Jika mereka menolak perkara tersebut, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka dan hentikan penyerangan mereka. Terima, tetapi jika mereka masih juga menolak perkara-perkara tersebut, maka mohonlah pertolongan Allah kepada Allah dan perangilah mereka. Wa idza sarta ahla hismin wa aradu an taj'ala lahum dhimmatullah dhimmata nabi wala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabi walakin ij'al dhimmatak wa dhimmata ashabi wa annakum an tukmilu imamakum wa dhimmata ashabikum aw ahwanu min an tukmilu dhimmatallahi wa dhimmata nabi. Apabila kamu telah mengaku pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu perbuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu, karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan risikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Wa idza hasarta ahla hisnin fa aradu an tunzilahu ala hukmillah wala tunzilu ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla. Dan apabila kamu telah mengepung tubuh pertahanan musuh-musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Baik.
Itu hadis dari Buraidah yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Buraidah, riwayat dari Buraidah, dia adalah Ibnu Buraidah Ibnu Al-Husayb Al-Islami itu. Dan ini diriwayatkan dari beliau, kemudian anaknya Sulaiman bin Buraidah. Begitulah yang disebutkan di dalam sanadnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amra amiran ala jaishin aw sariyatin aw sahu bi taqwallah. Jadi Rasulullah SAW, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion. Sebagaimana kita ketahui batalion itu lebih dari 400 pasukan, itu batalion namanya. Pasukan terdiri dari 400 pasukan, itu namanya satu batalion, satu kompi, satu batalion. Beliau menyampaikan pesan kepadanya agar, apa pesan Nabi? Ausahu bi taqwallah. Jadi nasihat pertama Nabi SAW kepada orang yang perang, yang diutus untuk berperang, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang dalam agama Islam itu bukan perang yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang non-muslim. Lihatlah bagaimana mereka menghancurkan suatu negeri. Lihatlah bagaimana mereka mengambil hak setelah menduduki, bagaimana perlakuan mereka. Adapun Islam, yang pertama adalah nasihat Nabi kita tercinta SAW, bertakwa kepada Allah. Di mana bengisnya agama ini? Nanti insyaallah akan kita sebutkan pendapat Imam Malik tentang dakwah dan perang. Bagaimana? Nanti insyaallah di akhirnya nanti akan kita sebutkan. Kemudian wa man ma'hu minal muslimina khaira, dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Bagaimana nasihat Nabi SAW, bersikap lemah lembut, berlaku baik terhadap sesama muslimin yang, dan tidak perlu sombong dalam kavaleri tersebut, batalion tersebut. Ughzu bismillah fi sabilillah. Sebutlah, maksudnya dimulai dengan menyebut nama Allah, bismillah fi sabilillah, dengan nama Allah di jalan Allah. Artinya pasukan itu diutus oleh Nabi SAW. Seandainya Nabi tidak ikut ghazwah, atau Nabi ada mengutus, misalnya Nabi hanya mengutus pasukan, tidak ikut, Nabi tetap di Madinah, lalu memberikan nasihat seperti ini dengan memulai, maksudnya dengan bismillah, yaitu dengan bertawakal dan memohon pertolongan Allah. Itu maksudnya. Jadi bismillah dengan bertawakal dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka berperang. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ini bersifat umum, semuanya orang kafir. Orang-orang kafir harbi, maksudnya kafir harbi, kafir muahad dan kafir zimmi. Itu berbeda. Zimmi itu tidak boleh, muahad yang ada perjanjian. Yang diperangi adalah yang mereka ingin memulai peperangan, harbi yang diperangi. Itu tidak ada seluruhnya rata, kecuali yang dikecualikan, seperti ada perjanjian damai di situ, kita sebutkan muahad atau kafir zimmi, atau para pendeta, perempuan dan anak-anak yang belum baligh. Wala taqtulu walidan, di sini disebutkan, dan janganlah membunuh seorang anak pun. Bagaimana lembutnya, ini pasukan perang, sampai itu tidak boleh dibunuh, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, kecuali mereka yang tadi ikut juga dalam berpartisipasi dalam peperangan tersebut. Misalnya membawa senjata, mereka ikut juga, itu baru, itu tidak apa-apa dilakukan peperangan. Misalnya terjadi pembunuhan di perang itu akan ada pembunuhan, luka-luka, hilangnya nyawa, itulah peperangan. Wala taghullu wala taghdiru wala tumathalu. Dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang, janganlah mengkhianati perjanjian, janganlah mencincang korban yang terbunuh. Jadi di sini tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Itu salah satu pengkhianat, pencuri yang mengambil harta rampasan perang tanpa sebelum dibagi, tidak boleh. Misalnya dia mendapatkan sesuatu lalu diambilnya, tidak boleh. Itu berkhianat namanya. Kemudian juga terhadap orang yang mengkhianati perjanjian, dan tidak boleh mencincang korban, dimutilasi, tidak boleh. Sebagaimana yang telah dilakukan Hindun, istri Abu Sufyan terhadap Hamzah, yang merobek dadanya lalu memakan jantungnya, hatinya. Ini tidak boleh mencincang-cincang seperti itu. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salati khisalin aw khilal. Apabila kamu mendapati musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara atau 3 hal.
Lihat, tidak langsung kontak fisik, diajak untuk 3 perkara dahulu. Yang pertama, fataituhna ma jabuka faqbala minhum wa kuffa anhum. Mana yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikan menyerang mereka. Di antara 3 tersebut, di antara 3 yang ditawarkan, summa du'hum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Diajak dulu. Apakah mau menerima agama Islam? Ditawarkan dahulu sebelum menyerang suatu kabilah atau suatu negeri. Diajak, beginilah bagaimana pasukan itu dalam menyerang. Jadi bukan seperti yang digambar-gemborkan oleh orang bahwasanya Islam itu berkembang dengan sadis, dengan perang memaksa. Tidak. Diajak terhadap Islam. Mau enggak? Summa duhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Lalu ajaklah mereka berpindah dari daerah mereka ke daerah kaum muslimin. Maksudnya, seandainya mereka tetap di situ dikhawatirkan, karena di situ masih negeri yang bercampur baur, belum ada syariat seperti di kaum muhajirin. Maksudnya di Madinah, tempat orang hijrah. Di situ sudah tegak aturan-aturan, hukum-hukum, bagaimana pengadilan di dalam agama tersebut. Sudah ada hakimnya, yakni waktu itu langsung Nabi SAW untuk memutuskan perkara. Dan di zaman itu ketika walaupun orang Yahudi bersengketa, tetap Nabi SAW menjadi hakimnya. Karena orang Yahudi meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh Nabi SAW adalah itu keputusan yang adil. Jadi kalau mereka sudah pindah ke negeri muhajirin, maksudnya ke Madinah, itu sama bagaimana perlakuan terhadap istri dan anak-anak kaum muslimin, sama, dianggap sama. Tetapi kalau seandainya mereka masih bertahan di tempat di negerinya, itu yang diserang itu tidak ada jaminan. Kemudian di hadis ini disebutkan fa'in abau ayyatahawwalu minha. Tetapi kalau mereka menolak untuk berpindah hijrah dari negeri mereka, maksudnya kalau tidak pindah mereka tidak juga mendapatkan pembagian harta rampasan perang, juga tidak mendapatkan, kecuali mereka pindah ke Madinah baru mereka mendapatkan pembagian dari harta rampasan perang. Fa inhum abau fa aslamuhumul jizyah. Jika mereka menolak perkara tersebut, maka mintalah kepada mereka membayar jizyah, upeti, pajak. Beda ya. Nanti kalau pajak tidak, beda, upeti lah. Kalau pajak kita masih ada pajak. Tidak jadi 12% ya Pak ya, dibatalkan. Jadi upeti, jizyah, dan ini dijelaskan oleh ulama-ulama berapa besarnya, apakah sama seluruh orang kaya dengan orang miskinnya, apakah sama besar jizyahnya, upeti yang diberikan kepada negara, apakah sama. Adapun Imam Abu Hanifah itu membagi 48 dirham upeti dari orang kaya, 24 dirham untuk yang menengah, dan orang fakir 12 dirham. Dibedakan. Jadi ada pendapat yang mengatakan itu sama, 1 dinar atas orang kaya dan orang fakir miskin, seperti Imam Syafi'i. Adapun Imam Abu Hanifah membedakan 48 dirham upeti atau jizyah bagi orang yang kaya, 24 dirham bagi orang yang menengah kehidupannya, 12 dirham bagi yang miskin. Jadi jizyah upeti ini adalah sebagai bayar karena mereka tidak mau Islam, kemudian mereka tidak juga mau pindah ke Madinah, kemudian mereka juga tetap masih bertahan dengan membayar jizyah, tetap dengan agama mereka, tetap dengan negeri mereka, akan tetapi harus store kepada negara, harus membayar kepada kaum muslimin. Jika tidak juga, baru diserang lagi. Ini yang terakhir, wa idza hasarta ahla hisn, apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, baru dijelaskan di sini, wa idza rastu ahli hisn faraduka an taj'ala lahum zimmatullahi wa zimmatan nabiyyi. Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmatin nabiyihim walakin ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabik. Maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya,
tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu. Fa innakum an taghfiru zimamakum wa zimmata ashabikum ahwanu min an taghfiru zimmatallahi wa zimmatan nabiyyi. Karena sesungguhnya lebih ringan risikonya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmi illaha fala tunzilhum walakin anzilhum ala hukmik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuh lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Fa innaka la tadri atusiba fihim hukmallahi amla. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Jadi di sini ada juga ada ijtihad. Jangan sampai itu perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Siapa tahu itu tidak sesuai, cukup dengan ijtihad. Apabila itu sesuai maka itu mendapat pahala 2. Apabila tidak sesuai maka itu tetap mendapatkan pahala 1 atau salah. Di sini ada ranah ijtihad bagi orang yang sedang melakukan pertempuran atau peperangan batalion yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulu Nafi' wa qad su'ila 'anid da'wati qabla al-qital. Dan perkataan Nafi' di sini, ia telah ditanya tentang dakwah sebelum perang. Jadi disebutkan di sini dalam mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, Imam Darul Hijrah ketika itu. Jadi Imam Malik ditanya bagaimana ini menggabungkan banyak hadis tentang dakwah sebelum perang. Kata Imam Malik menjawab bahwasanya orang-orang kafir tidak diperangi sebelum mereka didakwahi. Jadi orang-orang kafir tidak akan diperangi sebelum datang kepada mereka. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah kuat pasukan muslimin di Madinah, bukan pasukan muslimin tetapi negara kaum muslimin. Ketika itu di Madinah Nabi mulai menyurati Romawi, Kaisar Romawi, kemudian Kisra Persia, Raja Najasyi, seluruh dunia ditulis surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi didakwahi dahulu, bukan langsung diserang, tidak, ditawarkan dengan Islam, ditawarkan dengan ini. Ada 3 perkara tadi kita sebutkan. Lalu yang terakhir tidak mau juga ditawari bayar jizyah, terakhir tidak mau juga baru diperangi. Jadi bukan langsung diperangi, tidak. Jadi di sini Imam Malik mengatakan bahwasanya merupakan pendapat yang benar, bahwasanya kata Imam Malik tadi bahwasanya tidak akan mungkin pasukan muslimin menyerang sebelum adanya dakwah, ajakan terhadap agama Islam. Jadi bagi orang yang tidak paham dengan kondisi ini, maka mereka menisbahkan, lihatlah mereka dengan perang, dengan korban jiwa dan sebagainya. Tidak. Akan tetapi bagaimana lembutnya tadi Nabi. Pertama Nabi wasiatkan untuk berwasiat takwa kepada Allah, dimulai dengan bismillah. Jangan di hadis yang lain disebutkan jangan dirusak bangunan, jangan ditebang pepohonan, jangan dibunuh anak-anak dan wanita, tidak boleh. Beginilah rahmatnya agama ini. Jadi bukan seperti yang orang isu-isukan bahwasanya Islam begini-begini, tidak. Akan tetapi ketika itu melakukan penyerangan, sebelumnya sudah diajak kepada Islam. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebutkan setelah perang Khandaq atau perang Ahzab di tahun ke-5 Hijriah, inilah terakhir kita diserang, untuk kedepannya kita lagi menyerang. Belum Nabi, sebagaimana di Sirah Nabawiyah, ketika Nabi pulang ke Madinah setelah usai perang Khandaq atau perang Ahzab, mandi Nabi waktu itu, sholat zuhur di waktu zuhur di rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ketika Nabi sudah membersihkan pakaiannya, melepas baju perangnya, menggantungkan pedangnya, turun Jibril. Sudah menggantungkan, sudah tidak mau berperang lagi, kata malaikat Jibril. Sementara kami pasukan malaikat, jadi tentara Allah ada dari malaikat juga, itu masih menggunakan pakaian perang dan senjata mereka belum digantung, belum dilepas. Lalu kata Jibril, ada perintah dari Rabbul Alamin untuk menyerang Bani Quraidah. Jadi setelah itu dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya
Allah memerintahkan untuk menyerang Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah ketika itu adalah penjahat perang. Mereka ingin membelot, yang ingin menyerang kaum muslimin. Dia di dalam Madinah ingin menyerang kaum muslimin dari belakang, dari arah Madinah, dan memberikan bantuan terhadap pasukan Ahzab, senjata perang, kemudian baju besi dan seluruhnya. Itu pengkhianat perang. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian damai di Madinah, hidup bersama-sama, dan mereka melanggarnya. Dan ketika itu alhamdulillah bibinya Nabi Sofiyah binti Abdul Muttalib ketika itu tinggal di Madinah. Kemudian Hasan bin Thabit, penyair Nabi SAW, dan orang-orang lemah yang ketika itu yang belum sempat pergi berperang Khandak yang di perbatasan Madinah, ada orang Bani Quraidah untuk mengintip, masih adakah pasukan dari kaum muslimin yang tinggal. Ada satu orang yang memata-matai. Alhamdulillah ketika itu Sofiyah binti Abdul Muttalib berhasil menumbangkan yang satu orang sebagai mata-mata. Itu tandanya apabila kembali ada berita maka akan diserang. Tetapi alhamdulillah itu akhirnya mata-mata itu dilukai atau ditumbangkan oleh Sofiyah binti Abdul Muttalib, tidak kembali ke Bani Quraidah, sehingga mereka tidak jadi menyerang Madinah. Jadi ini sedikit kisah di perang Ahzab, kita singgung juga di sini bagaimana perjanjian Allah dan Rasul ketika perang itu tidak boleh cukup dengan ijtihad. Khawatirnya itu tidak bisa ditunaikan sebagaimana di hadis tadi. Karena perjanjian dengan Allah dan Rasul itu berat. Dan ini konsekuensi tauhid, dan muallif membawakan di sini bahwasanya bentuk adab kita, bentuk kesempurnaan tauhid yaitu dengan menjaga adab yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menggunakan nama Allah. Wallahi telah bersumpah dengan nama Allah. Maka adabnya adalah dengan menjaga keagungan nama yang agung itu, jangan sampai kita merendahkannya. Inilah inti pelajaran kita di malam yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri, maka kita dengarkan kandungan bab dari bab yang ke-63 ini. Fadhol. Disyariatkan kepada komandan untuk memutuskan hukum yang menyatakan dari ijtihad. Hal itu karena dikhawatirkan hukum yang diputuskannya tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah yang kita bisa pelajari bersama-sama. Alhamdulillah selesai juga bab yang ke-63. Tersisa 4 bab lagi di kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemudahan untuk bisa menyelesaikannya bersama-sama 4 bab lagi. Bab yang kedua berikutnya itu masih berkaitan tentang sumpah. Adapun bab yang ketiga itu dikunci mati. Nabi SAW menutup semua pintu-pintu kesyirikan, dan ini puncaknya adalah yang terakhir di bab yang 67, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala? Inilah maksud dari kitab tauhid ini, bab yang terakhir tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita senantiasa petunjuknya, bersabar di dalam menimba ilmu agama, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapati itu menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa tergantung hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergantung dengan makhluk atau yang lainnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita gantungkan harapan dan hati ini.
Subhanakallahumma bika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.